Jangan lupa subscribe, like, and share. Menyambung tentang kesunahan salat Jumat. Namun untuk malam ini kita bicara tentang makruh. Makruhnya makruh tahrim, bukan makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh yang apabila dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh tanzih. Di sini makruh tahrim. Makruh tahrim ini dia sudah masuk kategori haram. Sesuatu yang tak disenangi tapi kok dilakukan berdosa dia. Kalau makruh tanzih dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Tapi makruh tanzih ini istilah fikih berdosa kalau dilakukan. Apa saja yang dilakukan ini? Ya, apa saja yang dilakukan? Wa tukrahu tahriman, termasuk makruh tahrim. Ya, makruh tahrim. Yakni walau liman lam talzamuhul jum'ah, walaupun orang yang tidak wajib Jum'ah, kalau dia pergi Jumat. Nah, kan ada orang-orang yang tak wajib Jumat tapi pergi Jumat boleh. Siapa di antaranya? Nah, yang tak wajib Jumat tapi pergi Jumat. Termasuk di sini dikatakan musafir, hamba sahaya. Dulu hamba sahaya tak wajib Jumat kecuali dapat izin dari tuannya. Nah, musafir tidak wajib Jumat. Apalagi perempuan wajib tak? Tak wajib Jumat. Nah, tapi kalau orang-orang ini pergi Jumat, Jumatnya sah. Tak perlu lagi salat zuhur. Nah, orang yang tak wajib Jumat ini pergi ke Jumat pun ada ketentuan. Kalau dia lakukan makruh tahrim. Ya, makruh tahrim, dia bisa berdosa. Kapan itu? Ba'da julusil khatib alal mimbar. Yakni tatkala khatib duduk di atas mimbar. Nah, khatib duduk di atas mimbar. Wa in lam yasma'il khutbata, walaupun orang yang duduk Jumat itu, yang hadir Jumat itu tidak mendengar khutbah, dia berdosa. Apa yang dilakukannya? Salatu fardin, apabila melakukan salat fardu waktu khatib duduk di atas mimbar. Kemarin dah kita bahas ya. Kalau khatib duduk di atas mimbar, kita ngomong boleh tak? Kemarin. Boleh kan tak? Sebelum khutbah kan tak masalah. Kalau sudah khutbah, tak boleh ngomong. Kapan lagi? Duduk di antara dua khutbah. Tak ada haram kita ngomong. Atau setelah selesai salat, setelah khutbah juga tidak haram kita ngomong. Tapi untuk salat tak boleh kalau khatib sudah duduk di mimbar. Kecuali orang yang baru datang, itu pun salat tahiyatul masjid. Yang tak boleh ni begini, ya. Masuk ke dalam. Pertama tahiyatul masjid. Khatib sudah duduk ni. Yang pertama dibolehkan. Nanti ada hadisnya insya-Allah. Pekan depan kita bahas lagi. Ya. Udahlah salat tahiyatul masjid, berdiri lagi. Salat fardu. Salat fardu apa ni? Nah, walau faitatan, sekalipun salat fardu qada. Oh, dia teringat kemarin zuhur tak dilakukan, diqadanya waktu itu. Haram, hukumnya makruh tahrim, berdosa dia. Ya. Tadzakkaraha, dia pun ingat, oh kemarin zuhur tak salat ni. Mumpung aku ingat sekarang ni, maka aku pun salat qada zuhur kemarin. Tapi khatib sudah duduk di atas mimbar, hukumnya makruh tahrim. Ya, dikatakan tadzakkaraha al-an,
ingatnya baru waktu itu langsung dia salat qada, maka hukumnya makruh tahrim. Wa in lazimathu fauran, sekalipun wajib dia mengqadanya sifatnya bersegera. Ini balik salat qada lagi nih, bahas salat qada. Kadang-kadang ada hubungan, takutnya jamaah kan belum paham salat qada ni. Salat qada ni. Siapa tinggal salat wajib qada ya. Cuma cara mengqadanya ada yang wajib bersegera, ada yang sunnah bersegera. Apa perbedaannya? Kalau hukumnya wajib bersegera mengqada, kalau ditunda-tunda haram. Kalau sunnah bersegera arti ada anjuran. Kalau ditunda tidak haram, makruh saja. Mana salat yang haram ditunda-tunda? Yakni meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Ayo. Siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, wajib dia qada, bersegera sifatnya. Kalau menunda-nunda haram. Nah, bedanya mana? Orang bangun subuh kesiangan. Ya, salat subuh kesiangan. Pernah tak salat subuh kesiangan? Pernah ke sering? Nah, ini dibahas qada itu, dibahas salat qada itu karena Nabi pernah salat kesiangan. Pernah Nabi salat kesiangan? Cuma Nabi pernah, kalau kita sering. Nah, itu bedanya. Ya. Baik, kita bahas. Siapa yang tidur betul-betul pulas tidur, ya, pulas tidur nih. Begitu bangun jam 6, ya, begitu bangun jam 6, bangun jam 6 karena betul-betul tidur tak sadar sama sekali. Begitu bangun jam 6, maka berdosakah? Tidak, karena betul-betul nyenyak tidurnya, pulas tidurnya. Tidur ini bukan urusan kita, itu urusan Allah. Nah, enaknya tidur, mungkin kena capek dan sebagainya dari perjalanan jauh. Begitu bangun jam 6, bagaimana ini? Nah, dia sunnah bersegera. Berdosakah? Tidak. Tapi dia bangun sunnah bersegera. Tapi kalau dia mandi dulu, gosok gigi dulu dan sebagainya, bagaimana ini? Makruh saja. Masih diperbolehkan menunda-nunda untuk membenah diri, boleh. Yang kedua, dia udah bangun dengar azan subuh. Udah paham dah tu dah. Ya, udah bangun nih. Bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadar dia bangun. Atau begitu bangun pas kalimat hayya 'alas salah. Oh, azan ni. Tidak langsung bangun. Berbaring ke kanan, berbalik ke kiri, masih awal ni. Pejam lagi. Tidur lagi. Begitu bangun jam 6. Yang begini sudah kena hukum dah ni. Karena dia sadar waktu azan. Ya, kena hukum sudah. Begitu dia bangun jam 6, bagaimana hukumnya? Wajib bersegera. Tak boleh mandi dulu, haram hukumnya. Karena ini sifatnya sudah sengaja nih. Udah bangun azan subuh, tidur lagi. Itu yang tak boleh. Kalau yang pertama tadi betul-betul pulas tidurnya, tidak sadar sama sekali. Bangun tak bangun jam 6. Yang begini tidak berdosa, sunnah bersegera. Kalau dia menunda-nunda, makruh saja. Yang kedua, kalau menunda-nunda, haram. Itu hukum berbeda, lihat keadaan. Ya, lihat keadaan tu. Nah, kembali kepada permasalahan yang awal tadi ini. Khatib sudah duduk di atas mimbar, kemudian dia masuk salat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid dia teringat zuhur kemarin ini tidak dilakukan dan meninggalkannya dengan sengaja. Berarti wajib
segera kan? Wajib tuh. Betul tak tu? Wajib bersegera. Tapi untuk hari Jumaat, kalau khatib sudah duduk atas mimbar, tak boleh dia mengqada waktu itu. Haram hukumnya. Ya. Makruh tahrim itu sudah masuk haram. Jadi janganlah salat pada waktu itu. Ya. Jelas sudah ya? Baik. Kita lanjutkan lagi. Walau naflin, ya, walau naflin ataupun salat sunnah, ya, salat sunnah. Masuk ke masjid, khatib sedang khutbah, atau khatib sudah duduk di atas mimbar, dia pun masuk masjid tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid berdiri lagi mengerjakan qabliyah, makruh tahrim, haram juga dia. Ini yang sering nih. Ini yang sering nih terjadi ini. Saya juga ngerjakan qabliyah. Ya, saya ngerjakan qabliyah. Tapi situasi seperti ini saya tak berani. Hati-hati. Jangan sampai salat 2 kali sampai 3 kali sedangkan khatib sudah buat sembahyang, apalagi khatib membaca khutbah. Banyak saya lihat begitu. Pernah kan? Masuk masjid, tahiyatul masjid. Setelah itu berdiri lagi, qabliyah lagi. Tak cukup qabliyah 2, 4, batu 4 rakaat, diri lagi. Iya, khatib baca khutbah. Itu makruh tahrim, berdosa kita. Ya, makanya ibadah itu perlu ilmu. Ya, kalau tidak ada ilmu, takutnya malah kita bukan dapat pahala, malah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walau fi halid du'a lis-sultan, walaupun waktu keadaan khatib membaca doa untuk sultan. Kemarin dah kita bahas. Waktu baca doa untuk sultan khatib kita ngomong boleh tak? Lupa dah ni. Ya, baca doa untuk sultan khutbah yang kedua, kita ngomong boleh? Salat tak boleh. Ya, untuk salat tak boleh. Ya. Apa sebab? Dia akan jadi kebiasaan nanti. Pertama orang terleka memandang dia bergerak sujud salat, sedangkan orang berdoa. Kemudian lagi nanti orang lain bisa niru nanti. Ya, bisa merusak suasana. Wal aujahu annaha la tanaqidu qas-salatin bil waqtil makruh. Menurut berbagai wajah, sesungguhnya salat itu tidak sah. Udahlah haram, kemudian tidak sah lagi. Macam mana tu? Percuma lah kita lakukan. Udahlah berdosa, tak sah lagi. Lebih baik jangan dilakukan. Bagaimana kalau dilakukan? Bal aulah, ya. Bal aulah. Dia seperti salat pada waktu makruh. Kapan makruh? Setelah asar sampai matahari terbenam, itu makruh tahrim. Bisa berdosa kita salat pada waktu itu. Tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai terbenam matahari. Tidak ada salat sunnah setelah salat subuh sampai terbit matahari. Tidak ada salat sunnah waktu matahari tegak di atas. Belum masuk zuhur nih, kecuali hari Jumaat. 3 waktu ini makruh tahrim. Sama kedudukan ini. Bahkan dikatakan bal aulah. Bahkan ke makruh tahrimnya lebih kuat lagi untuk ini dibandingkan waktu makruh tadi. Jadi kalau dah khutbah dikumandangkan, khatib duduk atas mimbar, jangan lagi ada salat sunnah. Kecuali orang yang baru masuk ke masjid, tahiyatul masjid boleh. Tak masalah. Wa yajibu ala man bisalati takhfifuha, wajib atas orang yang salat itu meringankannya. Kalau terlanjur dia melakukannya, maka kata ulama wajib dia meringankannya. Bagaimana cara meringankannya? Tidak boleh yang sunnah-sunnah. Ambil yang wajib-wajib saja. Begitu salat Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah jangan pakai surah. Langsung dia ruku, Allahu Akbar. Ruku pun tasbihnya cukup sekali saja.
Salawatnya ambil yang wajib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau terlanjur melakukannya, tak boleh dibatalkan, tapi dipercepat. Ya, makanya kau dapat, jangan lakukan dari awal. Ya kan, energi habis. Semuanya tercelah. Ya, semuanya tercelah. Ini adab mengenai Jumat. Bi ayyak tasira ala aqall mujizin an inda julusi ala mimbar. Maka dia meringkaskan salat itu menurut takaran minimal. Ambil yang wajib-wajib saja. Inda julusihi ala mimbar, tatkala khatib duduk di atas mimbar. Begitulah kesimpulannya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Karena bagaimanapun ibadah harus dengan ilmu. Jangan sampai pergi Jumat pulang ke rumah malah bawa dosa, bukan bawa pahala, karena tak ngerti. Jadi kata ulama, siapa beribadah tanpa ilmu, kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu kita tak mau tu. Ya, kerusakannya lebih banyak. Jangan sampai pahalanya kosong. Insya Allah Subhanahu wa taala.